Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di beberapa liga top dunia. Yang pertama itu ada AS Monaco versus Mainz. Yang kedua ada Stuttgart versus Darmstadt. Yang ketiga ada Genoa versus Lecce. Dan yang terakhir ada Deportivo Alaves versus Atletico Bilbao ya. Oke, sebelum masuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar pegang Ayak ya, bermain rakekan dan bermain di under ya 3. Di sini untuk handicapnya kita draw. Dan untuk over undernya kita loss ya teman-teman. Di sini skornya 3-3 ya, berakhir draw. Di sini dari kedua tim saling adu serang ya, dan saling berbalas gol. Dari babak pertama itu sudah unggul ya dari Ayak 2-0, dan dibalas lagi oleh Marcel ya. Di sini saling berbalas ya teman-teman. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Panathinaikos, nah di seperempat dan bermain di over ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita win, dan untuk over undernya kita LH ya teman-teman, karena skornya 2-0 ya, dimenang oleh Panathinaikos. Di sini nggak mau 2-1 ya, harusnya bisa ya 2-1, tapi Ferrara tidak bisa mencetak gol sama sekali ya, padahal sudah saling adu serang ya. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Rangers ya, bermain rekekan dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 1-0 yang dimenangkan oleh Rangers. Di sini perkiraan Musuh Bandar ini Rangers menang 2-1 ya, tapi malah menang hanya 1-0 dan clean sheet. Dari pertahanan Rangers juga cukup baik ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Prembuk ya, bermain rekekan dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, dan untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 2-3 menang oleh Prembuk. Di sini juga saling adu balas gol ya, dari kedua tim. Dan ini dia build JP kita ya teman-teman, karena kita berhasil JP ya, untuk build konten. Di sini berhasil JP-nya hanya sedikit ya, 4 juta, karena memang ada draw dari Ayak ya teman-teman, jadi tidak bisa seluruhnya full hijau. Kayak misalnya di Ayak bermain rekekan dan Prembuk bermain rekekan ya dengan odds 2. Rangers bermain rekekan dan Panathinaikos dengan seperempat ya. Di sini berhasil JP. Dan ini dia build JP kedua kita ya. Nah teman-teman, di sini build hasil JP-nya tidak bisa diambil ya, karena Sabah lagi maintenance ya teman-teman. Jadi yang tadi yang sebelumnya itu bisa diambil, tapi pas build kedua itu tidak bisa diambil karena lagi maintenance ya Sabahnya hari ini. Ya di sini berhasil JP ya untuk build kedua Musuh Bandar. Build keempat ya, ini build keempat Musuh Bandar yang bagikan di grup. Di sini Taurus nahan di 3/4, skornya 1-1. Dan Ayak Athena ya, nahan di 2/4. Di sini skornya 2-3 menang oleh Ayak Athena ya, secara mengejutkan. Brighton kalah di kandang ya. Dan Helsinki ya, kemarin Musuh Bandar nahan di 3/4. Di sini LH ya teman-teman, sayang sekali ya, karena Helsinki sudah sempat unggul ya dari di kandang sendiri, tapi dibalikin ya, sudah sempat unggul dan disamakan kedudukannya, dan di menit-menit akhir ini kebobolannya Pauk bisa mencetak gol. Dan Besiktas di setengah. Di sini skornya 1-1 ya, berakhir draw. Di sini hanya kena di LH Helsinki ya teman-teman, JPLH, tapi tidak apa-apa karena kita masih profit ya. Dan ini dia before-nya ya, Musuh bagikan di grup. Dan ini dia before-nya dan single bet-nya yang Musuh bagikan ya. Kemarin Musuh Bandar bermain single bet di Fiorentina, ngasih seperempat. Di situ LH ya, karena skornya 2-2 kalau nggak salah, sudah unggul ya Fiorentina. Dan Ayak under di 2/3/4, di sini mah over ya. Dan Taurus nahan di setengah untuk single bet-nya, di sini win. Oke, baiklah, sudah Musuh review ya di pertandingan konten kemarin dan build JP kita ya, untuk
2 build kemarin. Dan untuk teman-teman selamat yang mengikuti build musuh bandar dan berhasil profit, jangan lupa di WD ya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung dengan musuh bandar karena musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bait, bojal dan pare. Itu musuh bandar share di grup. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Monaco versus Nantes. Oke, kita lihat untuk Monaco saat ini berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Prancis, dan Nantes sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita lihat untuk prompt dari kedua tim. Untuk Monaco saat bermain di kandang omnya itu 52%, Omdro 14%, Omwes 33%, dan Omgonya kita di sini di 2,05 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Nantes sendiri saat bermain di tandang WW-nya 45%, W-draw 35%, WC itu 20%, dan W-goalnya kita di sini di 1,35 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Monaco 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan untuk Nantes sendiri 2 kali kemenangan dan 3 kali draw. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Monaco itu 4 kali kemenangan, untuk Nantes itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini Monaco unggul ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini AS Monaco berjagokan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan ngekekan. Dan untuk over undernya itu di 3, 2, 3/4 dan 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Monaco ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di under ya 3. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-0 ya teman-teman. Monaco akan menang pertandingan. Kalau nggak 1-0 itu kemungkinan 2-0 ya. Jadi kalian bisa bom single betnya itu Monaco ngasih 1/4. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Stuttgart versus Darmstadt. Oke, kita untuk Stuttgart saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Jerman, dan Darmstadt sendiri berada di peringkat 17. Oke, kita untuk form to head dari kedua tim. Untuk Stuttgart saat bermain di kandangnya itu 37%, Omdro 32%, Omwes 32%, dan unggul yang kita di sini di 1,74 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Darmstadt sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 47%, W-draw 11%, W-loss itu 42%, dan W-goalnya kita di sini di 1,26 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Stuttgart itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Darmstadt sendiri 4 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Stuttgart lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Stuttgart itu 2 kali kemenangan, untuk Darmstadt itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini Stuttgart lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini Stuttgart berjagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1/4, 1/2, 1/3/4 dan 1. Dan untuk over undernya itu di 3, 3/4, 2, 3/4 dan 3/2. Di sini handicapnya tinggi sekali ya, karena dari performa Stuttgart yang sangat membaik ya, dan Stamford sendiri kurang baik ya atau di 5 pertandingan terakhirnya. Jadi di sini handicapnya tinggi sekali diberikan bandar. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Stuttgart ya. Kita ngasih di 1/4 dan kita bermain di over ya teman-teman 3. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 3-1 ya, dimenangkan oleh Stuttgart. Di sini musuh bandar meyakini Stuttgart menang pertandingan ya teman-teman, karena dari performanya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara GC versus Genoa. Oke, kita untuk GC saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Serie A, dan Genoa sendiri berada di peringkat 13. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk GC saat bermain di kandang omnya itu 24%, Ombre 38%, Omwes 38%, dan unggulnya kita di sini di 1,05 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Genoa sendiri saat bermain di tandang W-win itu 53%, W-draw 18%, W-loss itu 29%, dan W-golnya kita di sini di 1,18 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk GC itu 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan untuk Genoa sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat GC lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Genoa itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini GC tidak pernah menang ya di 6 perjumpaan terakhir melawan Genoa.
Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu receh lebih jago kan ya teman-teman, dengan memberi handicap seperempat, lekekan setengah, dan Genoa ngasih seperempat ya di sini dibalikin. Dan untuk over-undernya itu di 2 seperempat, 2 setengah, dan 1/3/4. Oke, setelah mendatangkan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Genoa ya. Kita nahan di seperempat dan kita bermain di Andre teman-teman, 2 seperempat. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini musuh bandar meyakini bakal terjadi berakhir draw ya dari kedua tim. Dan kalian bisa ambil single barrel bomnya itu di Genoa ya, nahan di seperempat. Di sini oddsnya memang agak cukup tinggi ya teman-teman. Oke, lanjut pertandingan terakhir ya antara Alaves versus Atletico Bilbao. Oke, kita untuk Alaves saat ini berada peringkat 14 klasemen sementara Liga Spanyol, dan untuk Bilbao sendiri berada peringkat 4. Oke, kita untuk prong tuet dari kedua tim. Untuk Alaves saat bermain di kandang home-nya itu 63%, home 33%, home itu 4%, dan umumnya kita di sini di 1,38 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Atletico Bilbao sendiri saat bermain di tandang WW-nya 33%, W-draw 33%, W-loss 33%, dan W-golnya kita di sini di 1,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Alaves itu 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Atletico Bilbao sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Atletico Bilbao lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Deportivo Alaves itu 1 kali kemenangan, untuk Bilbao itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Bilbao lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu Atletico Bilbao lebih jagokan ya, dengan memberi handicap seperempat, setengah, 3/4, dan lekekan. Dan untuk over-undernya itu di 2 seperempat, 1/3/4, dan 2 setengah. Oke, setelah mendatangkan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Bilbao ya. Kita ngasih seperempat dan kita bermain di over ya 2. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 0-2 ya, dimenangkan oleh Bilbao. Di sini musuh bandar meyakini bakal Bilbao yang menang pertandingan ya teman-teman. Oke, baik ya, sudah musuh berikan ya prediksi pare dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, mau bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup dengan memberikan single bet, bojal, dan parga itu musuh bandar share di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele ya, dan IG kan bisa lihat di tele musuh bandar dan IG musuh bandar 29 untuk single bet bomnya. Oke, sekarang dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.